warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 2 purnama ya, tidak bersua, akhirnya kita berjumpa lagi sekarang. Insyaallah, mohon maaf ya. Niatnya udah ada ya, cuma nyangkut dulu. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan semua hajat doa pintanya diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Qari'ah. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke ayat ke-8 ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah sampaikan wa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu maknanya adalah syurga. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, maknanya maf'ul mardiyah, yaitu yang diridhai,
Maksudnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata ad-dhahak makna Aisyatin radhiyah itu artinya na'imun daimun, kenikmatan yang tidak pernah ada jeda, tidak ada putus. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat, Allah menjanjikan buat orang beriman laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang thayyibah. Kita sampaikan thayyibah maknanya enak dilihat, sedap dirasa di surga Aden. Waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada fasilitas atau kenikmatan yang ada di surga itu. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung atau yang besar. Lalu di At-Taubah ayat 21-nya, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu, Tuhan mereka mengabarkan berita gembira kepada mereka birahmatin minhu, dengan mendapatkan rahmat Allah, waridwanin, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dapat rahmat kasih sayang dan juga ridwan, dapat juga jannatin, surga-surga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga itu, na'imum muqim, kenikmatan yang tidak pernah putus ya. Kenikmatan di surga itu tidak akan ada bosennya ya. Tidak ada capeknya. Beda di dunia. Di dunia ngapain aja capek ya, nggak capek. Tiduran aja kalau kelamaan tidur capek badan. Ada pegel nih kelamaan tidur. Mulut aja kelamaan ngunyah capek juga. Capek makan mulu capek makan. Jadi dunia ini nggak capek, semua capek. Kalaupun ada nikmat sebentar aja. Kapan makanan itu enak? Baru pertama kali kita makan, atau kalau nggak pas lagi lapar. Biar kata enak banget tuh makanan, tapi 3 hari aja berturut-turut dikasih itu terus tuh, bosan juga kita. Oh, sate Marangge enak nih, enak banget. Pas kita makan sekali aja. Coba pagi sate Maranggi, siang sate Maranggi, sore sate Maranggi, besok pagi, 3 hari aja muntah jalan. Mungkin bosan. Jadi nggak ada kenikmatan di dunia ini yang abadi. Semuanya sementara. Jadi kalau orang mengejar kenikmatan di dunia yang abadi, maka dia tidak akan pernah dapat, akan selalu bosan. Sama pasangan juga begitu. Kelihatan awalnya doang, depannya doang, pertama doang kelihatan cantik banget nih, ganteng banget nih. Setelah setahun banyak yang cantik gini kan nih, cuma dia doang gitu. Raisa kurang cantik apa tuh coba ya. Tapi setelah sekian tahun akhirnya ada juga bosan. Di dunia ini kita bosenan manusia itu. Maka itu kita belajar untuk bersabar menjaga, bersabar bagaimana merawat nikmat yang kelihatannya sedikit sebentar itu menjadi terasa nikmat terus tuh. Maka menikah itu sebenarnya adalah seni. Mencintai satu orang dengan mungkin 100 versi. Tapi orangnya satu. Yang kita nikahi di usia 25 tahun itu akan berbeda dengan ketika dia sudah masuk usia 35 tahun. Berbeda lagi kalau sudah 55, beda lagi kalau sudah 65, udah beda lagi tuh. Apanya yang beda? Karakternya udah beda, mungkin penghasilannya juga beda, hobinya juga beda. Ketika kita masih biasa aja hobinya palingnya jalan-jalan ke pasar malam. Tapi kalau udah naik coba level ekonomi kita, udah nggak mau lagi pasar malam. Apa tuh pasar malam? Itu ada. Bodinya juga, badannya juga, emosinya juga udah berbeda. Maka setiap kali terjadi perubahan itu kita belajar lagi untuk adaptasi, berusaha untuk mencintai lagi gitu. Karena kalau enggak bosan selesai, mau ganti aja bawaannya yang lain ya. Tapi di surga nggak ada itu. Di surga itu tidak akan pernah ada bosan. Maka disebutnya Aisyatin radhiyah. Nggak ada bosan. Kata Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, mereka hidup kekal tidak mati, sehat selalu dan tidak pernah sakit.
selalu merasakan kenikmatan dan tidak pernah kesusahan, muda terus, nggak pernah tua. Masya Allah. Udah nggak perlu lagi pakai skincarean atau tarik benang ya supaya kelihatan muda, nggak perlu, muda terus. Tapi di antara puncak kenikmatan di surga itu adalah radiyah. Apa itu radiyah? Allah ridho, kita pun ridho. Allah yang memberi nikmat itu ridho, kita yang menerima pun ridho. Itulah puncak kenikmatan. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang timbangannya berat. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang khafif, ringan, mawazinuhu, timbangannya atau timbangannya. Adapun orang yang ringan timbangannya, ditambahkan oleh para mufassir, makna timbangan di sini adalah mawazinu khairihi, timbangan kebaikannya. Fa amma man thaqulat mawazinu khairihi, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Di sini wa amma man khaffat mawazinu khairihi, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Padahal nggak ada tulisannya di sini tuh khair, nggak ada di sini. Itu hanya tafsiran. Maka terjemahannya dikasih kurung nih. Jadi semua terjemahan di Quran yang ada tanda kurungnya berarti itu artinya penafsiran, bukan transliterasi, bukan. Nggak ada berarti teks bahasa Arabnya. Ini kita singgung juga kemarin dalam Mafatihul Ghaib. Fakhruddin Ar-Razi mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwasanya mizan memiliki lisan dan 2 daun timbangan. Bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Untuk apa lisan itu? Untuk ngomong dia. Untuk apa 2 daun timbangan? Yang satu nimbang amal soleh, yang satu lagi nimbang amal keburukan. Maka yang ditimbang hanyalah amalan. Meskipun kata Ibnu Katsir bisa amalannya, bisa orangnya, bisa buku catatannya. Tapi yang jelas semuanya baliknya ke amalan. Amal buruk akan dihadirkan dalam wujud yang paling buruk dan ditimbang. Ditaruh amal buruk itu setelah wujudnya jelek buruk rupa, ditaruh di sebelah kiri umpamanya. Maka timbangan itu jadi berat sebenarnya. Karena banyak dosanya, maka timbangannya berat. Tapi yang disebut Allah di sini bukan berat, ringan. Wa amma man khaffat mawazinu. Padahal maksudnya buruk, banyak dosa-dosanya, banyak maksiatnya. Jadi timbangannya berat sebenarnya. Cuma beratnya ke yang jelek. Yang baiknya jadi ringan. Maka itu menyebabkan pemiliknya nauzubillah min dzalik dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang paling rugi. Di surat Al-A'raf ayat 9 kata Allah, wa man khaffat mawazinuhu, dan orang yang ringan timbangannya, faulaika, mereka itulah alladzina khasiru, orang-orang yang khasiru, merugi, anfusahum, diri mereka, bima kanu biayatina yazlimun, karena mereka berbuat zalim kepada ayat-ayat kami. Maksudnya mereka tidak beriman, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah orang-orang yang ringan timbangannya. Dan kalau ringan timbangannya itu orang yang rugi banget ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 103 juga sama. Wa man khaffat mawazinuhu, dan orang yang ringan timbangannya, faulaika, maka mereka itulah alladzina, orang-orang yang khasiru anfusahum, mereka rugi diri mereka itu, fi jahannama khalidun, berada di dalam neraka mereka kekal. Rugi sekali. Jadi kerugian yang paling besar adalah ketika orang itu matinya su'ul khatimah, di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Itu kerugian yang paling besar ya. Jadi kalau di dunia dia rugi bisnis, rugi jual beli, rugi ditipu orang, itu kerugian yang masih kecil ya, masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyemplung ke neraka, itulah kerugian yang paling besar. Auzubillahi min dzalik. Nah ini menarik. Jadi Allah melihat
Padahal dosanya banyak. Karena dosanya banyak berarti timbangannya berat sebenarnya. Cuma beratnya di sisi kirinya. Yang kanannya karena sedikit amal ibadahnya jadinya naik, dia ringan. Nah, yang Allah sebut itu hanya timbangan sebelah kanan saja yang berisi amal kebaikan. Baik orang yang selamat tadi yang kelompok pertama atau yang kedua, yang dilihat tetap yang sebelah kanan aja. Padahal kata Ibnu Abbas, timbangan itu dia punya 2 daun timbangan, sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi Allah cuma lihat yang kanan doang. Kalau yang kanannya berat selamat, yang kanannya ringan celaka gitu. Artinya apa? Artinya Allah nggak melihat dosa kita sebenarnya. Allah itu tidak melihat kita sebagai orang yang berdosa atau orang yang bermaksiat. Yang Allah lihat, ada nggak nih orang amal kebaikannya. Berarti Allah tuh menatap kita dengan tatapan husnuzon, ya, selalu berprasangka baik. Makanya Allah tidak ngukur seberapa banyak dosanya, enggak. Yang Allah lihat, ada nggak kebaikannya. Maka begitu dihisab, cek sholatnya bagaimana. Sudah kami cek ya Allah, kata malaikat. Gimana sholatnya? Waduh, berantakan, kacau balau. Oke, kalau gitu mungkin cek ada rawatib qobliyah ba'diyah. Ya, yang zuhurnya kagak dikerjain, bagaimana rawatibnya? Kagak juga sama sekali. Mungkin ada amal-amal lain yang sebagai tambelan, nggak ada. Mungkin coba cari lagi. Malaikat tuh suruh nyari kebaikannya sampai ketemu sekecil apapun. Ada apa itu? Dia ketemu saudaranya, ketemu mukanya senyum. Ah, itu kebaikan. Catat. Sholatnya mungkin banyak bolong-bolongnya sedikit. Tapi dia pernah lewat di jalan itu ada dahan menjuntai sedikit ke jalan, ganggu orang. Dia keluarin goloknya, ditebas sama dia, disingkirkan. Dia lagi jalan ada ranting di tengah jalan, diambil, disingkirkan sama dia. Ah, itu catat, ambil kebaikan. Jadi Allah tuh nggak ngeliatin dia pernah maksiat apa, dia pernah nyuri, dia pernah nyolong, dia pernah zina, bukan. Jadi tanya oleh Allah, pernah sholat nggak nih? Pernah tahajud nggak nih orang? Pernah puasa nggak? Ada sedekah nggak? Ada berbuat baik nggak ke orang lain? Jadi Allah tuh nyari, ngejar kebaikan kita tuh, Masya Allah. Jadi mestinya kalau Allah saja menatap kita dengan tatapan husnuzon, mestinya kita juga harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Abu Hurairah tuh pernah dibuat tercengang oleh Arab Badui. Datang ke Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini Rasul udah meninggal. Besok di padang mahsyar yang nyidang kita itu siapa? Pimpinan sidangnya itu siapa? Manusia semua bakal disidang. Siapa yang mimpin? Allah. Benar Allah? Benar lah. Siapa lagi? Yang paling berkuasa Allah. Kalau begitu saya akan selamat. Pede benar ente. Kok bisa ente yakin ente pasti selamat? Kata dia, karena Allah itu Maha Pengampun. Saya tahu saya banyak dosa, tapi saya memohon ampun kepada Allah. Kan kata Nabi, Allah itu sayangnya ke hambanya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Ini bocah melakukan kesalahan, bakal disidang. Siapa yang nyidang? Emaknya apa bapaknya? Kalau bapaknya keringet dingin dia. Tapi kalau emaknya asik. Dia tahu bakal domelin sama mamanya, tapi dia tahu itu omelan cuma di mulut doang, kata dia. Pedes sih. Tapi setelah itu lewat gitu aja gitu. Nah, Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya. Maka kalau Allah yang memimpin sidang itu, saya yakin saya pasti selamat. Saya memang banyak dosa, saya memang banyak salah. Tapi kalau saya mengaku salah, Allah pasti ampuni itu. Kata Abu Hurairah, iya ya, kenapa gak kepikiran dari kemarin gitu. Kenapa kita selalu menganggap Allah itu kejam, Allah itu kayaknya jahat, Allah itu kayaknya akan menyiksa dan segala macam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Maha baik, Allah itu Maha Rahman. Maka sejatinya atau mestinya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu husnuzon ini melahirkan sifat keinginan, dorongan untuk selalu berbuat kebaikan. Bukan kemudian dia nyolong, dia zina, dia maksiat, kamu gak takut neraka? Kan Allah katanya Maha baik. Saya aja melakukan kesalahan dibelain sama emak saya, masa Allah gak belain? Ya enggak, Allah itu Maha adil. Allah itu memang Rahman dan Rahimnya luar biasa. Tapi Allah itu adil ya, yang salah tetap akan dihukum salah. Gak ada istilah tega itu ya, tega gak tega, pokoknya kalau yang salah ya salah. Karena kalau yang salah itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang benar akan merasa percuma aja kalau gitu. Ngapain saya berbuat benar? Toh salah juga bakal diampuni.
Jadi kita tetap memandang Allah dengan tatapan husnuzan, tapi juga tetap menyiapkan bekal beramal. Maka hendaknya kita memperbanyak amal soleh, meskipun mungkin dalam ukuran kacamata manusia kecil, tapi buat Allah tuh nggak ada amal yang kecil. Maka kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian meremehkan amal kebaikan sekecil apapun itu. Walau antal akhaka biwajihin talqin. Meskipun hanya sekedar ketemu senyum. Itu ternyata di sisi Allah itu ada timbangan kebaikannya itu. Boleh jadi ada orang masuk surga bukan karena banyak ibadahnya, banyak senyumnya. Maka yang merasa ibadahnya dikit, senyumin aja penyakit kan. Tabassumu kaliwajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Yang lain begitu datang kotak amal, semua pada sedekah, kita senyum aja. Itu dah banyak tuh sedekah dia. Aman, insyaallah. Ada orang sudah amalnya sedikit, dosanya banyak, mukanya ditekuk. Nggak ditekuk aja udah jelek sebenarnya. Ditekuk lagi. Udah jelek ditekuk, takut jelek lah. Dan katanya ya menurut penelitian, ternyata lebih susah cemberut daripada tersenyum. Kalau tersenyum itu hanya membutuhkan sekian otot ya, saya lupa angkanya pasti. Yang jelas misalnya senyum itu hanya membutuhkan 18 otot misalnya. Tapi buat cemberut itu butuh sampai sekitar 42 atau 43 otot. Jadi lebih capek cemberut sebenarnya daripada tersenyum. Senyum itu mudah, murah, dan ternyata di sisi Allah itu berpahala. Maka heran ada orang nggak mau senyum ya. Bawanya ketus saja, nggak bilang. Hanyun aja. Ya Allah, naudzubillah. Jadi la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Itu ada umat terdahulu masuk surga tadi saya sampaikan. Itu gara-gara tangkai pohon atau dahan pohon menjuntai ke jalan, lalu dia tebas, dia singkirkan. Kata Rasulullah, dia masuk surga gara-gara itu doang. Itu doang. Cuman bukan umat Nabi Muhammad. Karena kalau umat Nabi Muhammad itu doang gak cukup, dia harus sholat juga. Jadi jangan sampai kemudian pulang haji, mana dahan, potong. Tapi gak sholat. Kamu kenapa gak sholat? Kata Rasulullah kan bisa masuk surga lewat gini doang. Nah itu bukan umat Nabi Muhammad. Karena kita ada syariat kewajiban sholat, ada puasa Ramadan, itu kita jaga. Nah kita sholat 5 waktu udah kita jaga. Puasa Ramadan alhamdulillah. Nah baru udah nyari dahan yang kira-kira menjutai mana nih. Tapi kalau itu mengganggu orang lewat, kalau enggak jangan main potong aja. Pohon mangga orang dipotong aja tuh. Ini tubuhnya di pinggir jalan ini, mau potong aja langsung. Nggak boleh. Yang punya ngamuk-ngamuk nanti. Sama seperti hadis, kalau kita menanam pohon, terus dahannya ada yang nyebrang ke tetangga berbuah, itu hak yang si tetangga itu tuh. Meskipun pohon itu kita yang nanam, tapi dahannya masuk ke pekarangan dia, masuk ke kebun dia atau masuk ke tanah dia, ada buahnya, itu dia berhak untuk ngambil buahnya. Kita nggak boleh marah. Sebenarnya hadisnya begitu. Cuman pada prakteknya, woi, enggak gue itu, kata dia. Ngomong kek, gue bilang itu. Padahal itu secara fikih hak dia udah itu, nggak perlu ngomong. Karena dahan pohon kita itu sudah masuk ke lahan dia, berarti itu jadi hak dia itu situ. Maka jangan sampai kita nanam pohon, tangkainya masuk ke sana. Apalagi pohonnya memang miring, buahnya ke sana semua, batangnya di tanah kita. Habis sudah mati semua tuh. Jadi zalim kepada orang lain, membunuh, nauzubillah min dzalik, seseorang, merusak kehormatan seseorang, mengambil harta seseorang, itu diantara faktor-faktor yang bisa meringankan timbangan. Maksudnya timbangan kebaikan.
Nah, karena ringan timbangan kebaikannya berarti berat timbangan keburukannya. Maka kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu, ummun itu artinya ibu ya kalau bahasa kita. Ummun. Kenapa ibu disebut dengan Karena dari kata amma ya ummu. Di situ kita kembali, di situ kita mengikut. Maka imam disebut imam karena sebagai panutan kita ngikut gerakan dia. Kalau dia belum ruku, biar kata udah pegal banget, jangan ruku duluan. Kalau dia belum bangun dari sujud, biar kata kepala udah pening nih, tunggu sampai imam sudah bangun, Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Maka disebutnya imam karena dia memimpin semua jamaah, semua ngikut. Nah, kenapa ibu disebut dengan ummun? Karena ibu ini yang ngatur anak-anak tuh ngikut apa kata emak gitu. Kecuali kalau saya dewasa ya. Tapi anak-anak kecil ya kemana pun pergi, emaknya diikutin tuh. Bapaknya kadang-kadang aja. Keseringan ibunya. Biar kata berantem domelin sama emaknya, tetap aja dicari emaknya gitu. Maka disebut ummun. Artinya tempat kembali. Maka kata Allah ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Kata Ibnu Zaid dan Fakhruddin Ar-Razi, hawiyah merupakan salah satu nama dari neraka. Disebut dengan ummuhu karena neraka sebagai tempat kembali, sebagaimana seorang ibu menjadi tempat kembali bagi anaknya. Nah, ini disampaikan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun dan juga Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Maka kata Allah, neraka itu akan menjadi tempat kembali buat orang-orang yang kafir, orang-orang yang timbangannya ringan kebaikannya itu. Kita buka misalnya di surat Al-Hadid ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang yang kufur. Tempatmu adalah neraka. Ia adalah tempat perlindungmu dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Kata Allah, orang-orang yang kafir itu tidak bisa memberikan tebusan dirinya itu, dan gak ada juga yang dipakai buat tebus. Ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan manusia itu supaya terbebas dia pakai tebusan. Bahkan ada beberapa kasus ketahuan ketangkap misalnya narkoba, ketahuan misalnya mencuri. Nah, ini sebelum di BAP nih bisa dibebasin nih, bayar berapa nih, oknum lah misalnya begitu. Nah, ini nih kalau udah dimasuk nih berita acaranya udah nggak bisa nih, penjara pasti. Nih mumpung sebelum nih bayar berapa nih, biasanya begitu. Ya udah kita tebus dah, ya sekian, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta baru bebas. Di dunia itu biasa nyogok lah baratnya ya, supaya kita itu terbebas. Nah, Allah sebut di dalam Al-Quran itu bahwa besok pada hari kiamat la yu'khad minkum fidyah, nggak ada yang bisa dipakai buat nebus. Karena juga emang nggak ada sih apa yang kita bawa di akhirat itu. Orang nggak ada yang bawa duit, ATM udah nggak ada. Dia mau periksa di mana ATM, nggak ada juga. Mau kemana ngambilnya? Mau transfer pakai M-banking, HP juga nggak ada. Pakai apa nebusnya? Pakai harta nggak ada. Dia berdiri aja di padang mahsyar, nggak pakai celana, nggak pakai baju, telanjang bulat dia, nggak punya pakaian sama sekali. Sebenarnya memang nggak ada sesuatu yang dipakai buat tembus, nggak ada. Cuman Allah sebut ini untuk menggambarkan manusia di dunia itu ada beberapa orang yang menggampangkan urusan karena dia mampu untuk menebus. Ketika tersangkut kasus hukum, bapaknya maju, emaknya maju, selesaikan. Bayar berapa sih? Butuh berapa? Bebas. Nah, di neraka nggak ada lagi udah bisa begitu, nggak ada bisa disogok. Ma'wakumun nar, tempat tinggal mereka adalah di neraka. Ma'wa dari kata ya'wa, artinya tempat bernaung, berlindung. Hiya maulakum,
itu jadi tempat berlindung kalian, kata Allah. Masya Allah, neraka jadi tempat berlindung. Kenapa? Karena orang misalnya tempat tinggal itu disebut dengan ma'wa, tempat kita untuk berteduh, tempat kita berlindung. Rumah itu berlindung dari hujan, dari terik mentari, dari kelelahan dan seterusnya, maka berlindung di rumah ya. Tapi kalau neraka, nauzubillah min dzalik, maka kata Allah wa bi'sal masir, dia seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, karena neraka disebut tempat kembali buat orang-orang itu, disebutlah dia sebagai ummuhu, yang menandakan bahwa mereka pasti baliknya ke situ gitu. Nggak bakal salah alamat. Nauzubillah min dzalik. Sementara kata Ikrimah, kenapa disebut ummuhu hawiyah? Ummun di sini maknanya kepala. Jadi kepala itu disebut dengan karena dia induk, karena dia pusat. Manusia kalau mohon maaf nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi kalau nggak punya kepala mustahil. Kecuali leak juga nggak ada ya, kepala doang, dia nggak ada badan. Nggak ada orang bisa hidup tanpa kepala. Nggak ada. Kalau nggak ada kepalanya dia pasti mati. Maka disebut ummun. Kepala inilah pusat perintah seluruh tubuh kita ini. Tangan ngambil, minum, makan, mulut dan seterusnya, kaki melangkah. Itu pusat perintahnya di kepala. Maka dia disebutnya dengan Kata Ikrimah, kenapa disebut fa ummuhu hawiyah? Jadi nauzubillah min dzalik, orang-orang kafir itu mereka dilemparkan ke neraka. Jadi neraka itu bentuknya jurang. Kalau surga itu dia tinggi, dia fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi, ditinggikan. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kata Rasulullah, jarak dari bumi ke ada 100 lantai. Ada 100 lantai surga itu. Perjalanan dari lantai 1 ke lantai 2 itu kurang lebih perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun baru nyampe ke lantai kedua tuh. Lantai kedua, ketiga, begitu terus. Dan insya Allah sih nggak ada surga yang sepi ya. Kok ini sepi banget, kemana? Iya, kagak pada jadi masuk tuh orang. Nggak ada. Di surga itu dibikin luas oleh Allah dan banyak, insya Allah ada tetap penghuninya. Berbeda dengan perumahan kan. Perumahan, kok sepi banget perumahan? Iya, orang nggak laku tuh, nggak ada yang beli, harganya mahal. Atau misalnya dulu ada pemiliknya tapi udah pada tua, udah pada meninggal, jadi rumahnya kosong. Surga nggak ada yang kosong, semua terisi. Jadi insya Allah surga itu sangat luas, banyak ruangannya. Insya Allah kita mudah-mudahan masuk ke surga itu ya. Nah, tapi kalau neraka dia ke bawah tuh, ke bawah dia, bawah. Jurang dia bentuknya, seperti jurang. Tapi hakikatnya seperti apa Allah alam. Sehingga orang itu, nauzubillah min dzalik, orang kafir ini, ketika mereka mau masuk ke dalam neraka, posisinya terikat. Kaki, tangan itu diikat pakai rantai, dibelenggu sampai ke leher. Setelah itu dilempar tuh. Begitu dilempar, jurang itu dalam. Orang kalau jatuh dari ketinggian 5 meter aja, dari ketinggian 5 meter atau di atas ini jatuh tuh, pasti dia kalau jatuh itu posisinya awalnya begini, berdiri misalnya, lama-lama akan begini bawah. Kepala yang akan jatuh lebih dulu ke tanah itu. Kenapa? Karena anggota tubuh manusia yang paling berat itu katanya kepala. Jadi orang kalau jatuh itu di ketinggian itu dia pasti kepala duluan. Nah, neraka jurangnya sangat dalam sehingga nanti kalau nauzubillah min dzalik dilempar, posisinya mungkin berdiri dia awal itu, tapi dilempar lama-lama begini. Begitu sampai dasar, kepala duluan yang membentur itu. Dasarnya neraka, nauzubillah min dzalik. Dan lebih dahsyatnya nggak mati, jadi kepalanya udah ringsek, hancur, lembut, nggak mati. Itu ngerasain sakitnya luar biasa tuh. Kalau di dunia kan orang jatuh prek mati, paling dia pas mati kelar selesai gitu mati. Kalau di neraka enggak, dia tetap merasakan sakitnya itu dari kepala yang hancur remuk. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, hawiyah itu artinya tempat yang sangat dalam.
Ketika jatuh maka kepala akan terbentur lebih dahulu. Nauzubillah min dzalik. Innar rajul, ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya. Innar rajul, sesungguhnya seseorang la yatakallamu bil kalimah ma yara biha ba'san yahwi biha finnar sab'ina kharifan. Ada orang dia sembarangan ngomong, dia pikir gak apa-apa, tapi ucapannya itu adalah ucapan kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dilempar itu ke neraka butuh waktu sab'ina kharifan, 70 tahun baru nyampe ke dasarnya. Insyaallah. Enak dong Ustaz, selama 70 tahun melayang-melayang aja tuh, gak kesiksa. Itu di dunia. Di neraka itu dia posisinya terikat tadi itu. Terus yang di bawah itu jurangnya itu nyampe 70 tahun ke dasar jurangnya. Tapi dari dasar jurang sampai ke atas itu semua ada api. Jadi dia dilempar itu dari atas ke bawah, posisinya kebakar dia itu. Jadi terbakar terus semakin ke bawah dan gak hangus, gak mati. Badannya sih bisa hangus, bisa hancur, tapi dia gak mati. Dia merasakan sakit selama 70 tahun. Itu posisi terbakar sampai ke dasar. Begitu sampai ke dasar kepalanya langsung remuk, hancur berkeping-keping menghantam dasar neraka. Sudahlah kebakar posisinya, kepalanya hancur tapi gak mati. Itu satu. Yang kedua, secara fitrah manusia itu kalau dilemparkan dari tempat tinggi, jantung itu kayak berasa mau copot. Apalagi nih saking tingginya butuh waktu 70 tahun, Masya Allah. Dan di bawahnya neraka jurang. Dia ngeliat ke bawahnya udah seram gitu. Kita aja berada di ketinggian, lihat ke bawah, aduh. Padahal di bawah bukan api gitu. Bahkan mohon maaf, di Zamzam Tower itu waktu itu masih ada ya wisata ke Zamzam Tower itu, ya naik ke atas itu. Kita naik ke atas yang pas jam besar itu di depan Masjidil Haram. Itu kita lihat ke bawah tuh, aduh. Padahal di bawah itu Ka'bah, di bawah itu Masjidil Haram. Itu aja kita ngeliat, aduh. Ini langsung lemes. Hati ini jantungnya mau copot dan kok langsung gemeteran itu. Nah, nggak tahu mungkin bapak-bapak ada yang pernah nyebrang di jembatan yang kaca itu kan. Udah gitu bisa banget lagi dibikin animasi, begitu kita injak ketak gitu. Padahal animasi doang itu langsung la ilaha illallah. Apalagi jatuh beneran tuh, jantung itu kayak bener mau copot. Nah ini perjalanan 70 tahun dari atas ke bawah itu bukan mau copot beneran itu kali itu. Jantung itu bener-bener lepas gitu. Itu sakitnya gimana itu, naudzubillah dzalik. Jadi nggak bisa kita bayangkan lah, naudzubillah. Ini artinya penghinaan terhadap para pelaku maksiat. Kenapa? Mohon maaf ya, karena kepala itu simbol kehormatan. Orang itu kalau dipukul pahanya belum marah, dipukul pinggangnya belum marah, tapi kalau kepalanya kelepak aja marah dia. Kenapa? Karena kepala itu simbol kemuliaan. Nggak usah dipukul, toyor aja nih, gitu. Palanya tapi marah dia. Tapi kalau kakinya misalnya kita gini mungkin belum tentu marah. Tapi kalau jidatnya kepalanya, gitu, marah dia pasti. Kenapa itu bisa marah orang itu kepala? Karena di dunia ini orang menganggap ya bahwa kepala ini simbol kemuliaan. Apalagi orang Betawi, jangan main keplak aja lo, kepala gue difitrahin nih katanya. Jadi bayar fitrah itu buat kepala. Bayar fitrah buat kepala. Jangan main toyor-toyor aja nih. Padahal tukang cukur yang noyor-noyor dia. Meskipun tukang cukur dia mentang-mentang tukang cukur lo gitu. Karena kepala ini simbol kehormatan dan kemuliaan. Maka besok oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepala yang dia banggakan itu dicemplungin ke neraka, dibebesin duluan. Masya Allah. Nah ini bentuk penghinaan dari Allah kepada orang-orang yang menghinakan Al-Quran, menghina Nabi dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka besok Allah hinakan dia. Nauzubillah dzalik. Masuk neraka aja udah kehinaan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka faqad akhzaitah, sungguh kau telah hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan buat orang-orang yang zalim itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan. Di surah Az-Zumar ayat 15, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa alihim yaumal qiyamah. Nauzubillah.
Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang paling rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat dengan cara dia masuk ke dalam neraka. Ala, ketahuilah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Ayat 10-nya kita habisin aja nih. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah engkau apa dia? Hiya ini sebenarnya hiya. Wa ma adraka ma hiya, enggak pakai hak hiya itu. Cuman karena mengikut wazan al-qari'ah, mal qari'ah. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada yahnya gitu. Jadi kalau di sini beda sendirian ya. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hi narun hamiyah. Ada sesuatu yang enggak pas gitu. Itu namanya rakakatul alfaz. Dalam seni balaghah ya atau sastra lah, nggak pas gitu. Kalau kayak pantun kan kadang kalau nggak pas ya nggak enak juga gitu. Jalan-jalan ke kota apa misalnya Surabaya, jangan lupa membawa peti. Kalau Anda kenal sama saya, kirimkanlah transferan. Enggak cocok itu. Peti dengan transferan, yang satu bunyinya i, yang satu bunyinya an. Enggak nyambung tuh. Kalau Surabaya saya masih oke lah gitu. Mohon maaf, kalau dulu itu bikin pantun sajak itu rimanya itu jelas ya. Bunyinya sama gitu. Kalau sekarang yang dicari cuma huruf terakhirnya doang. Yang penting udah ketemu lagi gitu. Kadang-kadang nggak nyambung gitu. Yang penting bunyi huruf terakhirnya sama ya u gitu. Padahal yang satu lagi misalnya Bengkulu lu akhirnya, yang satu lagi situ tu misalnya. Bodoh amat lah, yang penting u ujungnya katanya. Nah ini kalau misalnya yang lainnya ya, yang di sini wa ma adraka ma hiya kan nggak bisa kita baca hiya. Kalau waqaf berarti mahi. Nah itu jadi nggak indah gitu, merusak keindahan sastra Al-Quran. Maka dikasihlah hak di akhir, mahiyah. Aslinya mahiyah. Jadi hawiyatun itu muannas, maka kata ganti domirnya hiya, dia itu bukan ma huwa tapi hiya. Maka tahukah kamu apa neraka hawiyah ini? Kita sampaikan kemarin. Kalau diulang itu maknanya taukid, penekanan, menunjukkan betapa dahsyatnya neraka hawiyah itu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Buat orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka azabu jahannam, itu mereka akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Wa bi'sal masir, neraka jahanam itulah tempat kembali yang paling buruk. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke neraka itu, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, mereka akan mendengar bunyi syahiq. Ada yang mengatakan syahiq itu adalah bunyi api yang bergejolak, utak. Wahiyat tafur, dia menyala-nyala. Bunyi apinya itu udah serem ya. Nauzubillah kalau terjadi kebakaran nauzubillah, toko, gedung, rumah, ya, kantor, atau dibakar apa kebakaran, pokoknya kebakaran aja lah, ada api itu. Itu kalau melahap bangunan yang besar itu suaranya serem itu. Utak. Orang udah dengernya aja udah ngeri. Nah neraka ini bunyinya dahsyat luar biasa. Yang kedua, syahiqan itu katanya adalah bunyi suara teriakan orang yang disiksa itu.
Jadi kedengeran, ini calon penghuni baru nih, newcomer, dia baru masuk tuh, kan ada yang old comer berarti. Newcomer apa lawannya? Udah penghuni yang duluan, udah disiksa di situ. Mereka itu menjerit, saking seringnya menjerit sampai suaranya itu sudah parau gitu. Tolong, udah payah sekali, udah nggak tega kita ngeliatnya. Dengarnya ngeri. Ada lagi yang mengatakan syahid itu suara yang keluar dari sini, dari pangkal tenggorokan. Jadi kalau masih tolong itu masih biasa. Aduh biasa, tapi kalau aduh tolong itu udah dari sini nih. Tuh bunyi udah berarti menunjukkan betapa ngeri sakitnya siksa neraka. Nauzubillah dzalik. Dia udah teriak, tapi teriak dari pangkal sini tuh. Aduh ngeri tuh. Takadu tamayyazu minal ghaiz, nyaris saja neraka itu pecah karena marah api itu glutak. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan segerombolan, jadi bukan satu, bukan barang-barang. Ini ada 100 misalnya pelaku maksiat, barang cemplungin langsung. Ini ada 30 langsung dicemplungin, bukan satu. Maka bilangnya faujun, gelombang. Banyak berarti, sekali nyemplung langsung banyak. Sa'alahum khazanatuha, penjaga pintu neraka, malaikat Zabaniyah bertanya, alam ya'tikum nadhir, kok bisa kalian mampir ke sini? Sebenarnya manusia kan asalnya kita itu kan di surga, karena Nabi Adam pertama diciptakan oleh Allah itu ditempatkan di surga. Itulah tempat asal kita sebenarnya. Maka kita ini nggak cocok tinggal di dunia, kita cocoknya tinggalnya di surga. Buktinya mana? Buktinya ketika di dunia gampang sekali kita kena penyakit. Pergantian musim, dari musim panas ke musim hujan, bengek. Selesai musim hujan, pindah lagi ke musim panas, pilek, meriang. Ada aja pokoknya. Memang kita nggak cocok tinggal di dunia. Makan ini kebanyakan mencret, kebanyakan makan itu asam urat, makan ini kebanyakan diabetes. Nggak cocok kita tinggal di dunia ini. Kita cocoknya di mana? Di surga. Nanti di surga nggak ada sama sekali yang sakit. Kenapa? Cocok kita. Maka kata malaikat, kok kalian bisa ke sini baliknya? Harusnya ke surga sono. Kenapa nyampe ke sini? Ya. Yang ke sini setan aja mestinya. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi apa kata mereka? Iya udah ada yang ngingetin, yang ngasih tahu. Cuman ya begitu dah. Ongko-ongko ya. Kalau kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Hawiyah itu adalah salah satu nama dari 7 pintu neraka. Kata Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44, boleh kita buka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Sesungguhnya neraka jahanam benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semua. Ia jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi neraka jahanam itu ada 7 pintu. Tapi pintu surga lebih banyak. Pintu surga ada 8. Jadi banyakkan pintu surga, pintu neraka lebih sedikit. Janganlah kita milih yang sedikit. Udah sedikit kita pilih pula, jangan. Kita milih yang banyakkan. Pintu surga itu ada 8. Nah, masuklah lewat pintu salah satunya, kalau bisa semuanya. Dipersilahkan masuk lewat mana aja itu kalau bisa. Kalau nggak minimal salah satu pintu lah. Tapi jangan nyasar ke pintu neraka. Jadi ada 7 itu apa saja tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah cuma bilang ada 7 pintu. Apa saja pintunya nggak disebut. Maka para ulama berbeda pendapat. Kata Imam At-Tabari, 7 pintu itu Jahanam ini paling atas. Jadi neraka jahanam itu pintu yang paling atas.
Jadi pintunya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling bawah itu keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang paling tinggi jahanam. Siapa penghuni neraka jahanam ini? Orang-orang yang dosanya dikit atau orang ahli tauhid yang, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, melakukan dosa maksiat, dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, sehingga amal solehnya nggak sanggup mendongkrak dia, nyemplunglah dia ke neraka. Kemana nerakanya? Jahanam. Itu paling atas tuh. Setelah digodok, digergaji, direbus, digoreng, ditusuk segala macam, bersihlah itu dosanya, diangkat, maka masuk ke dalam surga. Surga paling bawah. Karena kalau neraka itu paling atas paling ringan, ke bawah lebih sadis, lebih berat terus gitu. Surga yang bawah itu ekonomi kelas, naik lagi bisnis, naik lagi eksekutif, naik lagi VIP, terus makin ke atas gitu. Nah, orang-orang yang nauzubillah min dzalik ahli tauhid tapi melakukan dosa maksiat, nyemplung dia ke neraka. Neraka apa? Jahanam. Setelah sekian tahun disiksa, digodok bersih dosanya, naik kelas dia, diangkat dari neraka jahanam masuk ke surga. Nah, itu yang disebut dengan ex jahanam, mantan penghuni neraka jahanam. Jadi ada mantannya itu nanti, disebut jahannamiyun. Ada tandanya, entah di mana tandanya, tapi nggak mungkin di sini ya, ex jahanam. Itu mantan penghuni neraka jahanam dia. Nauzubillah min dzalik. Itu paling di atas. Terus di bawahnya lagi neraka lazza, di bawahnya lagi neraka hutamah, terus lagi neraka sa'ir, sakor, jahim, dan al-hawiyah, neraka hawiyah. Kalau kata Imam Qurtubi, paling bawah itu yang kerak neraka itu yang ngisi 3. Pertama adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yaumal qiyamati wa yauma taqumus sa'atu wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari terjadinya kiamat, masukkan Fir'aun dan konco-konconya itu ke siksa yang paling berat. Nah, itu ditaruh di keraknya neraka deh. Yang kedua, Ahlul Maidah, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Isa, Isa, dulu ibumu itu dapat hidangan dari langit. Ibunda Siti Maryam itu, beliau dapat kiriman makanan dari langit yang enggak musimnya ada. Kami mau juga dong, minta dong ke Allah supaya kita dapat. Nah, itu yang kalau dalam tradisi Nasrani disebut dengan jamuan terakhir ya. Maka Nabi Isa mintalah kepada Allah, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kepada kami maidah, meja berisi hidangan lengkap itu dari langit, dari surga itu. Minta dihidangkan. Kata Allah, aku kasih. Tapi dengan syarat, kalau habis ini masih ada yang tidak beriman, ada yang kufur, ada yang balik lagi, maka la u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan siksa dia dengan siksaan yang tidak aku berikan kepada yang lain. Maka kata Imam Qurtubi, ini penghuni kedua. Jadi mereka yang kemudian setelah Nabi Isa diangkat ke langit, lalu kemudian ada orang yang dibikin mirip dengan Nabi Isa, disalib, ada beberapa yang balik kafir lagi. Nah, yang kafir ini itu tempatnya adalah di keraknya neraka bersama dengan Fir'aun dan konco-konconya. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi, penghuni kerak neraka adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, jadi itu neraka tingkatannya atau pintu-pintunya menurut Imam At-Tabari. Kata Wahab bin Munabbih, sebagaimana dikutip oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, ini ada 7 lantai atau 7 pintu. Baina kulli babain masirah sab'ina sana. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain itu perjalanan sab'ina sana, 70 tahun. Kullu babin asyaddu harran min alladhi fawqahu bi sab'ina dhi'fan. Semakin ke bawah itu semakin panas, lipat gandanya sampai 70 kali lipat. Neraka jahanam itu siksanya sudah dahsyat. Kata Rasulullah, siksa yang paling ringan itu di neraka jahanam
dia nggak dibakar, cuma dikasih sendal atau batu kerikil terbuat dari api neraka. Begitu dia injek batu kerikil itu atau sendal itu, ya libihi minhu dimaguhu, otaknya langsung mendidih saking panasnya. Itu paling ringan itu. Turun lagi ke neraka bawahnya lagi, misalnya neraka lazza itu 70 kali lipat dari neraka jahanam. Turun lagi 70 kali lipat lagi, terus sampai ke 7. Masya Allah, 70 kali 7 sama dengan auzubillah min dzalik lah, jangan sampai yang lah. Ini menunjukkan betapa dalamnya neraka. Batu dilempar sejak 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Baik. Lalu terakhir narun hamiyah. Neraka hawi itu adalah nar, api, hamiyah yang menyala. Api neraka dipanaskan dalam riwayat Imam Tirmidzi sampai 1000 tahun warnanya berubah jadi merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya berubah warna putih. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai berwarna hitam. Jadi api neraka itu warnanya hitam. Hitam itu bukan asap, api itu. Dan tidak pernah kita temukan di dunia ini api yang begitu. Sehingga kata Rasulullah, kalau jatuh setetes saja dari api neraka ini, meledak bumi semuanya itu. Insya Allah. Nggak bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya itu. Bom atom saja itu dijatuhkan, ukurannya besar itu, bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Neraka satu tetes itu seluruh dunia ini habis terbakar. Nauzubillah min dzalik. Dan ada orang dibakar di neraka nanti. Api di dunia ini kata Rasulullah 1/70 panas api neraka. Narukum hadhihi, api kalian ini yang di dunia, ma yuqadu banu Adam, yang dipakai oleh anak turunan Adam untuk menyalakan sesuatu, juz'un wahidun, hanya 1/70 juz'an, 1/70 min nari jahannam, dari panasnya api neraka. Ya Allah, kata sahabat, kita dibakar api dunia aja mati, ya nggak ada yang sanggup, apalagi dibakar dengan api neraka yang panasnya sampai 70 kali lipat. Nauzubillah min dzalik. Itu baru yang paling atas. Turun ke bawah lagi 70 kali lipat lagi, turun lagi terus begitu sampai kerak neraka, udah nggak tahu dah gimana kabarnya itu. Dan itu tempatnya Fir'aun, Ahlul Maidah, dan juga orang-orang munafik. Baik, ini akhir pembahasan dari surat Al-Qari'ah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke surat yang selanjutnya, itu surat Az-Zalzalah. Baik, sampai di sini. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan atau diskusikan pada tafadhol masyaallah.